Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika Qin Chen keluar dari formasi teleportasi kuno, dia melihat sebuah kota yang megah, yang muncul di depan matanya. Itu adalah kota yang sangat luas. Di kedalaman kota ini, ada ruang dan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini ibu kota Yunzhu? Begitu luas dan begitu megah. Ucap Qin Chen keluar dari formasi teleportasi. Kejutan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada terlalu banyak orang kuat yang datang dan pergi. Dibandingkan dengan kota Changsuan, kota prefektur Yunzhu ini 100 kali lebih besar. Tidak heran keluarga Ao ingin kembali ke Yunzhu, karena memang jauh lebih baik di sini daripada di kota Changsuan. Awalnya, dibandingkan dengan sekte lonceng kuno, kota Changsuan sudah sangat luas, tetapi dibandingkan dengan tempat ini, kota Changsuan hanyalah sebuah desa kecil, sedangkan prefektur Yunzhu adalah kota metropolitan yang nyata. Apalagi di kota negara bagian ini, ada urat suci yang melonjak di mana-mana. Di bawah tanah ini, tidak hanya ada satu urat suci kuno, setidaknya ada 10 vena suci, atau bahkan lebih dari 100, setiap urat suci kuno diduduki oleh kekuatan besar. Bahkan Qin Chen samar-samar merasakan aura beberapa orang suci surgawi setengah langkah. Namun, Master Tian Seng masih jarang. Lagi pula di surga, sangat sulit bagi seorang sage surgawi setengah langkah untuk menjadi sage surgawi sejati. Hehe, nak, ini pertama kalinya kamu datang ke Zacheng. Segera keluar, jangan mengambil formasi teleportasi. Ada teriakan tajam, mencoba mengusir Qin Chen dari formasi teleportasi. Qin Chen melirik orang itu dengan acuh tak acuh, dan segera, kekuatan mengerikan mengalir ke pikiran orang itu, dan orang itu terkejut. Dia tiba-tiba bingung. Mengetahui bahwa dia telah pergi, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Qin Chen berjalan tanpa ekspresi. Formasi teleportasi di Yunzhu Zacheng lebih dari 10 kali lebih besar dari kota Changsuan. Ada puluhan ribu orang yang keluar dari formasi teleportasi Zacheng. Qin Chen merasakan ketidakberartiannya sendiri di antara orang-orang kuat yang datang dan pergi. Di depan kota negara bagian yang luas ini, saya memiliki perasaan tanpa tujuan. Ini terlalu besar. Untuk membuat kota negara bagian seperti itu, perlu orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukannya. Menurut ingatan Li Luo, kota-kota negara bagian ini semuanya adalah sisa dari zaman kuno. Gumam Qin Chen saat berjalan di Zacheng. Jika saya ingin menemukan Yu Qiansu, saya tidak bisa hanya mencari secara membabi buta. Siapapun yang memasuki kota ini seperti setetes air ke laut. Bahkan jika saya mencari dengan kekuatan jiwa, ini akan membutuhkan waktu terlalu lama. Mata Qin Chen berkedip, dan dia mulai mencari ingatan Li Luo. Temanku, apakah kamu datang untuk berpartisipasi dalam kesempatan Guanghan Fu Tiangong? Mengapa tidak tinggal di gedung wangu kami untuk berkultivasi? Gedung wangu kami dapat memberikan semua jenis informasi tentang penilaian Fu Tiangong. Ucap beberapa orang tiba-tiba datang. Qin Chen memandang para prajurit ini. Mereka semua adalah pria dan wanita muda yang mengenakan seragam, penuh semangat dan kebijaksanaan. Oke, saya akan tinggal di gedung wangu Anda. Ucap Qin Chen setuju. Senior, bolehkah saya menanyakan nama keluarga dan nama Anda? Ucap para pelayan itu. Namaku Qin Chen. Kali ini saya datang ke prefektur Yunzhu untuk mencari berita. Tentu saja, saya juga tertarik dengan penilaian Fu Tiangong ini. Jika ada harapan, saya ingin berpartisipasi dalam penilaian. Qin Chen berkata dengan ringan, mengikuti beberapa orang menuju gedung abadi. Qin Chen tahu status Tian Jiao di Guanghan Mansion.
Jika dia tidak merespon sama sekali ketika dia mendengar berita itu akan menjadi aneh. Senior, karena Anda ingin menanyakan berita, maka tinggal di gedung Wangu kami tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Selama senior mampu membayar harganya, bahkan kita bisa menanyakan tentang warna pakaian dalam yang dikenakan oleh selir utama hari ini. Ucap seorang pria muda tertawa sangat percaya diri. Kata-kata seperti itu dapat diucapkan dengan santai, yang menunjukkan status menara Wangu di Yunsu. Qin Chen berkata, warna pakaian cabul selir Yunsu. Apa gunanya saya menanyakan itu? Ucap Qin Chen tersenyum dingin dan melanjutkan. Jika aku benar-benar ingin bertanya, itu mungkin warna pakaian dalam Palace Master Guanghan. Mendengar ini, beberapa pria dan wanita muda itu terkejut, semuanya tanpa ekspresi. Palace Master Guanghan adalah seorang wanita. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di istana Guanghan. Qin Chen berani berkata seperti itu tentang Tuan Istana. Jika kata ini sampai ke telinga kepala istana, itu akan menjadi masalah. Mereka semua akan dibunuh oleh Guanghan Mansion. Senior, ini berarti kita dapat menanyakan berita apapun, dan senior, tidakkah Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian Tiangong? Informasi tentang Menara Wangu kami pasti yang paling lengkap dan sempurna. Ucap beberapa anak laki-laki dan perempuan lainnya juga berkeringat dingin di dahi mereka dan buru-buru mengalihkan obrolan. Senior, kami memiliki 5 kamar di gedung Wangu. Setiap kamar memiliki spesifikasi yang berbeda. Senior dapat memeriksa harga. Kamar paling dasar adalah 10.000 kristal suci tingkat rendah per hari. Ucap pelayan itu, tidak perlu dilanjutkan. Atur untukku kamar VIP terbaik. Aku akan tinggal selama 5 hari. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Baiklah senior Qin, kami akan membantu Anda mengaturnya segera. Ucap beberapa pria muda mengambil tas penyimpanan dan bergegas pergi. 100.000 kristal suci bukanlah apa-apa bagi Qin Chen, tetapi bagi anak laki-laki dan perempuan ini, itu adalah jumlah uang yang tak terbayangkan. Qin Chen tetap tenang, tidak tergoda oleh wanita-wanita ini sedikit pun, dan langsung membiarkan orang-orang ini mengatur kamar untuknya. Setelah itu, Qin Chen datang ke ruang resepsi dan mulai memanggil staf di gedung Wangu. Dia tinggal di ruang VIP dan bisa langsung membiarkan staf datang. Tuan Qin bisa memanggilku Ruarwi. Saya adalah direktur gedung Wangu ini. Saya mendengar bahwa Tuan Qin ingin mengetahui beberapa informasi. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Ucap seorang wanita anggun dan mewah tersenyum. Qin Chen berkata, Tuan muda ini ingin menanyakan beberapa informasi, tetapi sebelum itu, saya ingin melakukan bisnis dengan Anda terlebih dahulu, kata Qin Chen. Wanita itu menjawab, Wangulo kami melakukan semua jenis bisnis. Banyak orang bijak bumi yang tiada taranya, dan bahkan para senior Tiansheng, mengirim barang-barang rahasia mereka ke Wangulo kami untuk diperdagangkan. Kami memiliki beberapa jaminan untuk Wangulo. Jaminan pertama adalah harta apapun itu di sini, tidak ada yang akan terungkap dalam transaksi, dan identitas pemiliknya tidak akan pernah terungkap. Ada juga jaminan bahwa kita dapat memperdagangkan harta apapun, tidak hanya harta, tetapi juga bisnis lainnya. Misalnya, jika Tuan Qin ingin membunuh seorang sage surgawi, selama harganya tepat, kita juga bisa menjatuhkannya. Ucap Ruorui sangat percaya diri dengan senyumnya. Aku tidak perlu membunuh orang. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya ingin menjual beberapa harta, dan saya membutuhkan pembuluh darah suci kuno untuk menerobos ke ranah sage surgawi. Mendengar itu, wajah Ruarwi menunjukkan ekspresi aneh. Dia memandang Qin Chen dan terkejut ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi Qin Chen yang sebenarnya. Saya punya beberapa prajurit sage, Nona Ruarwi dapat membantu saya melihatnya, tolong sebutkan harganya. Ucap Qin Chen membuang cincin penyimpanan. Ruorui membukanya dan melihat bahwa itu tiba-tiba dipenuhi dengan harta karun, menunjukkan berbagai warna dan pemandangan. Ruorui tercengang,
dan melihat bahwa harta karun di cincin penyimpanan begitu banyak sehingga dia pun kagum. Yang paling penting adalah masih ada banyak harta tak tertandingi di dalamnya. Harta karun ini secara alami diperoleh dari Sue Wudao, Luo Xin, Gu Liusen, Nifeng, dan pemimpin organisasi Wukong, serta 3 kota besar dan harta leluhur keluarga api jiwa. Menyaksikan itu, Ruo Rui terkejut di dalam hatinya. Ada begitu banyak harta karun lokal yang tiada taranya, dan jumlahnya sangat mencengangkan. Tuan Qin, jika Ruari membaca harta ini dengan benar, apakah itu harta dari keluarga api jiwa? Keluarga api jiwa adalah keluarga teratas di Yunzhu, dan leluhurnya Li Luo adalah master sage surgawi setengah langkah. Namun, ada rumor mengatakan bahwa lebih dari sebulan yang lalu, leluhur keluarga api jiwa Li Luo, memimpin anggota senior keluarga api jiwa ke kota Changshuan, tetapi dipenggal oleh Tuan Kota Ao Li dari kota Changshuan dan seorang pria kuat di kota Changshuan. Juga dikabarkan sebagai penguasa kekuatan yang baru muncul, yang disebut Pavilion Cendi. Mungkinkah Tuan Qin? Ucap Ruo Rui menahan lidahnya. Luar biasa, Menara Wangu memang layak. Itu benar, keluarga api jiwa telah dihancurkan oleh Ben Sao, dan Ben Sao adalah Master Pavilion Cendi. Harta karun ini juga merupakan rampasan Ben Sao. Ucap Qin Chen berkata secara terbuka. Dia juga memiliki pemahaman tentang kemampuan Menara Wangu. Meskipun peristiwa integrasi kekuatan utama kota Changshuan menyebar ke pasukan sekitarnya, peristiwa hari itu telah diblokir secara ketat oleh Tuan Kota Aoli. Apalagi kota Changshuan juga terpencil, dan berita di sana jarang diperhatikan. Tetapi Direktur Wangulou bisa menyampaikan berita ini, menebaknya secara instan, dan mengatakan banyak hal, itu sudah bisa dilihat sekilas. Bahwa menara ini memang layak. Gumam Qin Chen diam-diam menebak. Ternyata itu adalah Pavilion Master Qin, saya tidak sopan, ucap Ruo Rui tersenyum dan melengkungkan tangannya. Dia berkata, yakinlah, Pavilion Master Qin, saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentang Pavilion Master Qin. Ini adalah tujuan dan prinsip Menara Wangu saya. Dan kedepannya, mungkin Pavilion Cendi yang mulia dan Wangulouku, akan ada kerjasama. Adapun harta suci Master Pavilion Qin sebelumnya, saya kira-kira setara dengan Vena suci kuno setengah bumi. Ucap Ruo Rui bermeditasi sejenak. Qin Chen mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Harganya juga sesuai harapannya. Qin Chen berkata, Ben Sao juga memiliki harta sihir lainnya di sini. Apakah Nona Ruo Rui dapat membantu saya mengidentifikasinya? Seberapa berharganya itu? Ucap Qin Chen menjabat tangannya, dan cahaya ajaib naik ke langit, cahaya ajaib yang perkasa bergetar di tempat. Ini adalah artefak iblis berbentuk pedang. Hukum sage surgawi di atasnya telah berubah menjadi warna hitam pekat. Karakter ras iblis berkedip, dan suasana jalan ajaib sedikit terguncang, memenuhi seluruh ruang tamu. Tiba-tiba, seluruh ruang tamu tampaknya telah datang ke wilayah ras iblis, dengan energi iblis meledak di mana-mana, dan angin berlama-lama. Ruarwi berkata, ini adalah artefak iblis sage surgawi. Sepertinya itu aura dari Demon Ki kuno. Ucap Ruarwi ini bergetar berulang kali. Apakah Tuan Qin benar-benar ingin menjual artefak iblis ini? Artefak iblis ini sangat kuat, dan energi iblis kuno yang melonjak di atasnya jelas merupakan harta dari beberapa iblis yang kuat di zaman kuno. Awalnya, Ruo Rui tidak peduli dengan identitas Qin Chen sebagai Master Pavilion Cendi, tetapi pada saat ini, dia terkejut dan terkejut lagi dan lagi. Bagaimana mungkin orang biasa mengeluarkan harta dari Demon Race Heavenly Sage? Asal-usul putra ini sama sekali tidak sesederhana yang dia lihat di permukaan. Qin Chen berkata, bagaimana itu? Berapa nilainya? Saya harap Anda bisa memperkirakannya. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit, dengan wajahnya yang tenang. Artefak iblis ini, bukanlah bagian dari 30 senjata yang diperoleh Qin Chen dari tubuh utama Yan Luo Sage sebelumnya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.